di sini terdapat contoh soal mengenai MC Neymar Test, yaitu suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara random yang jumlah anggotanya itu 200. Nah, sebelum sponsor diberikan, terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang tidak membeli. Setelah sponsor diberikan, dalam pertandingan olahraga, ternyata dari 200 orang tersebut, terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang yang tidak membeli. Dari 125 orang tersebut, terdiri atas pembeli tetap 40 orang, dan yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli adalah 85 orang. Selanjutnya dari 75 orang yang tidak membeli itu terdiri atas yang berubah dari membeli menjadi tidak membeli ada 10 orang, dan yang tetap tidak membeli ada 50 orang. Nah, 65 orang. Nah, untuk mudahnya data ini akan disusun dalam tabel 3.1 yang ada di bawah sini. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapatkan hipotesisnya, yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Untuk H1-nya terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Ini akan kita uji menggunakan MC Neymar Test dengan tingkat kesalahannya yaitu 5%. Untuk penyediaan datanya itu dapat dilihat dari tabel 3.1 ini, itu perubahan penjualan setelah adanya sponsor. Di sini, sebelum adanya sponsor yang membeli ada 150 orang, dan setelah adanya sponsor yang membeli yaitu 125 orang, yaitu 40 yang tetap dan 85 yang berubah. Selanjutnya, untuk sebelum ada sponsor yang tidak membeli itu ada 150 orang, dan setelah adanya sponsor itu ada 75 orang, di mana 65 orang itu tetap tidak membeli dan 10 orangnya berubah. Selanjutnya itu untuk pengujian hipotesis, itu perubahan konsumen setelah adanya sponsor. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini bahwa setelah adanya sponsor, 85 orang yang sebelumnya tidak membeli menjadi membeli, dan 40 orang tetap membeli, dan selanjutnya itu 65 orang tetap tidak membeli, dan 10 orang sebelumnya membeli berubah menjadi tidak membeli. Ini dapat dikerjakan dengan menggunakan chi-square, di mana kriteria penerimaan H0-nya adalah ketika chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel. Nah, contoh ini bisa digunakan menggunakan rumus chi kuadrat, yaitu kita A-nya sama dengan 85 dan D-nya sama dengan 10. Di mana rumus chi kuadrat itu X kuadrat sama dengan mutlak A kurang D dikurang 1 kita kuadratkan per A tambah D, yaitu A-nya tadi 85 dan D-nya tadi 10 dikurang 1 kita kuadratkan per 85 ditambah 10 yaitu 95, menjadi hasilnya 57,642. Nah, dari chi kuadrat tabel dengan DK-nya sama dengan 1 dan taraf kesalahannya 5%, yaitu adalah 3,481. Nah, ternyata chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, yaitu 57,642 lebih besar dari 3,481. Dengan demikian, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, dengan menggunakan SPS-nya, itu dengan kriteria penerimaan H0 adalah ketika P-value lebih besar daripada A. Kita lanjutkan ke aplikasi SPSS-nya. Baik, di sini sudah ada data 300 orangnya, tinggal kita copy data tersebut dan kita masukkan ke dalam SPSS. Lanjut kita ke variable view. Untuk nama yang pertama itu kita ganti menjadi sebelum, dan untuk values ini kita klik, kita ganti 0 itu berarti tidak membeli, kita add. Untuk yang satu berarti membeli, kita add dan klik OK.
Untuk measurenya kita pilih nominal. Untuk yang keduanya, nama keduanya kita ganti menjadi sesudah. Nah, seperti tadi, untuk value-nya kita ubah 0 tidak membeli, dan 1 membeli. Kita add, oke. Kita ganti measure-nya menjadi nominal. Kita kembali ke data view-nya. Kita klik analyze, lalu non-parametric test dan ketik legacy dialog dan to delete sample. Selanjutnya yang sebelum variabel 1 dan sesudah di variabel 2. Kita pilih test type-nya yaitu yang mcnamar. Dapatlah hasilnya seperti ini, yaitu sim size-nya 0,0. Nah, dapat dilihat ini hasilnya sama, yaitu 57,642. Ternyata nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha, yaitu 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kesimpulannya, jadi terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor, di mana setelah ada sponsor, pembeliannya semakin meningkat. Karena pembeli sesudah ada sponsor jumlahnya meningkat, maka hal itu berarti sponsor yang diberikan pada pertandingan olahraga mempunyai pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal untuk side test. Nah, di mana di sini contohnya adalah suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh adanya kenaikan uang insentif terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, dalam penelitian itu dipilih 20 pegawai beserta istrinya secara random. Jadi terdapat 20 pasang suami istri. Masing-masing suami istri ini diberi angket untuk diisi dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut. Di mana rentang nilainya adalah 1 sampai sudah 10, di mana nilai 1 berarti sangat tidak sejahtera dan 10 berarti sangat sejahtera. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kita dapat menarik sebuah hipotesis, di mana H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan insentif terhadap kesejahteraan keluarga baik menurut istri maupun suami. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kenaikan insentif yang diberikan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan keluarga baik menurut suami maupun menurut istri. Kemudian di sini akan digunakan uji side test dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, kemudian untuk penyajian data di sini terdapat tabel 33, yaitu data tingkat kesejahteraan keluarga menurut istri dan juga suami. Nah, di sini terdapat data istri dan juga data suami. Nah, di sini misalnya pada sepasang suami istri yang pertama, dari data istri itu sebelum adanya insentif dia memberi nilai 2 dan sesudahnya mendapatkan nilai 4. Kemudian beda dari sebelum dan sesudah itu 2. Nah, kemudian untuk rank perubahan di sini, jika bedanya itu 1, kita beli rank perubahannya 5. Jika bedanya 2, rank perubahannya 4. Jika bedanya 3, rank perubahannya 3. Jika rank perubahannya 4, jika bedanya 4, maka rank perubahannya 2, dan jika bedanya 5, itu rank perubahannya 1. Nah, jadi di sini karena bedanya 2, maka rank perubahannya adalah 4. Kemudian dari data suami, sebelum adanya insentif, dia memberi nilai 1 dan sesudahnya memberi nilai 6. Nah, beda dari sebelum dan sesudahnya itu adalah 5, maka rank perubahannya adalah 1. Nah, kemudian untuk seterusnya sampai 20 sepasang suami istri yang dijadikan responden. Kemudian untuk pengujian hipotesis di sini terdapat tabel 3.4, di mana tabel ini merupakan peringkat perubahan kesejahteraan menurut pasangan suami istri. Nah,
Jadi yang diambil di sini terdapat nomor responden dari nomor responden 1 sampai 20. Nah, di sini ada tingkat perubahan menurut istri dan suami. Nah, tingkat perubahan ini diambil dari yang rank perubahan. Rank perubahan istri kita pindahkan ke sini. Kemudian rank perubahan dari data suami kita pindahkan ke di sini, ke tingkat perubahan menurut suami. Kemudian ada arah. Nah, di sini arahnya karena tingkat perubahan istri tadi 4, ditulis 4, kemudian tingkat perubahan menurut suami itu 1. Nah, untuk arahnya kita perlu melihat apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, di contoh yang pertama ini 4 itu lebih besar dari 1. Nah, otomatis untuk tandanya karena lebih besar kita beri tanda negatif. Kemudian yang kedua itu 5 lebih besar dari 4, kita kasih tanda negatif. Kemudian yang ketiga dari sepasang suami istri yang ketiga yaitu 4 lebih kecil dari 5, maka tandanya positif. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Sampai 20 responden kita beri tanda positif negatifnya. Kemudian berdasarkan tabel tersebut itu tabel di atas ini terlihat bahwa banyaknya data yang positif itu sebanyak 7 dan banyaknya data yang negatif itu 13. Di sini positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan negatifnya pasti sisanya dari 20 yaitu 13. Kemudian karena ini tadi jumlah sampel atau pasangan suami istri yang diambil hanya 20 berarti kecil dari 25, maka kita menggunakan pendekatan distribusi binomial. Nah, dengan kriteria penerimaan H0-nya yaitu ketika P tabelnya itu lebih besar dari alfa. Nah, dengan menggunakan tes binomial, jumlah sampelnya tadi, sampel dalam pengamatannya tadi kan 20, berarti N-nya 20, dan nilai X-nya pada sampel adalah 7, karena kita melihat dari 7 dan 13, itu yang lebih kecil yang mana? 7, maka nilai X-nya kita ambil yang 7. Maka berdasarkan tabel 4, harga P dengan nilai X-nya 7 dan N-nya 20 yaitu 0,132. Nah, bila taraf kesalahannya yaitu 5% atau 0,05, maka harga 0,132 itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, jika jumlah sampel dalam pengamatannya itu lebih dari 25, kita dapat menggunakan pendekatan distribusi normal dengan rumus C kuadrat. Nah, di contoh ini juga bisa kita hitung menggunakan rumus C kuadrat dengan kriteria penerimaan H0-nya adalah ketika C kuadrat hitungnya lebih kecil dari C kuadrat tabel, itu H0-nya diterima. Nah, di contoh ini rumus dari C kuadratnya yaitu ini X kuadrat sama dengan N1 dikurang N2 dikurang 1 dikuadratkan per N1 ditambah N2, dimana N1 tadi merupakan jumlah data yang bertanda positif dan N2 merupakan jumlah data yang bertanda negatif. Nah, N1-nya 7, N2-nya 13 dikurang 1 dikuadratkan per 7 ditambah 13 sama dengan 49 per 20 sama dengan 2,45. Kemudian kita mencari nilai C kuadrat tabel, di mana nilai C kuadrat tabel dengan DK-nya sama dengan 1 dan taraf kesalahan 5% itu adalah 3,841. Nah, ternyata C kuadrat hitung itu lebih kecil dari C kuadrat tabel, 2,45 itu lebih kecil dari 3,841. Dengan demikian H0 itu diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Bagaimana caranya? Di sini ada kriterianya terlebih dahulu. Kriteria penerimaan H0-nya itu ketika P value itu lebih besar dari alpha, itu H0-nya diterima. Untuk tutornya, kita ke datanya. Kita copy di tabel 3.4 yaitu peringkat perubahan kesejahteraan keluarga menurut pasangan suami istri. Kita copy data ini. Kemudian kita pergi ke SPSS, kita pastekan. Nah, di sini sudah terdapat 20 pasangan suami istri yang tadi. Kemudian kita ke variable view. Untuk yang pertama tadi kan data istri, kita tulis aja istri. Dan yang kedua itu suami. Dengan measure-nya itu adalah ordinal.
kita ke data view, kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke non parametric test, ke legacy dialog, kemudian kita ke dua relate samples, kemudian istri kita jadikan ke variabel 1 dan suami ke variabel kedua. Nah, kemudian di test type-nya ini kita pilih yaitu site, kemudian di option-nya ini kita pilih descriptive, kemudian kita oke kan. Nah, maka di sini terdapat hasil dari site test, dimana dari data ini tadi yang bertanda negatif itu 13, yang bertanda positif itu 7, kemudian totalnya adalah 20 responden. Nah, di sini terdapat yang A jika suami lebih kecil dari istri, kemudian yang B itu suami lebih besar dari istri. Ini artinya apa? Jika tadi perbedaannya tadi kan kita menandai kalau misalnya yang istri lebih besar dari suami itu kan negatif. Kalau berarti suaminya lebih kecil kan, suami lebih kecil dari istri itu negatif. Maka di sini yang negatif difference, yang perbedaannya negatif itu kan A, data suami lebih kecil dari data istri itu sebanyak 13. Dan seterusnya, berarti yang data suami sama dengan data istri 0, tidak ada yang sama. Kemudian di sini di tes statistiknya itu menggunakan pendekatan binomial distribusi binomial dengan exactsiknya dengan dua pihak yaitu 0,263. Nah, di sini tadi hasilnya sama. Nah, ternyata nilai p-value atau exactsiknya lebih besar dari alfanya, yaitu 0,263 itu lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian H0 itu diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kenaikan insentif terhadap kesejahteraan keluarga baik menurut suami maupun menurut istri. Mungkin itu saja untuk video contoh soal dari McNemar dan juga Site Test. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.